Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ups, dia jatuh, maaf. Ya, satu sukacita ada di tempat ini lagi bersama kita semua, amin. Puji Tuhan, hari-hari yang cukup melelahkan tentunya. Kadang kita berpikir libur itu adalah istirahat gitu. Ternyata libur itu adalah beraktivitas. Ya, ada nggak sih orang libur tidur dari pagi sampai pagi, saudara? Mungkin ada, saudara ya. Banyak. Tapi memang kita mau menggunakan waktu itu untuk tentunya hal-hal yang bermanfaat. Karena bagaimanapun waktu dan kesempatan Tuhan yang punya. Amin, saudara. Apapun aktivitas kita, biarlah Tuhan yang menolong kita. Memang kemarin ke puncak hujan bajai, saudara. Oh, badai ya. Gak ada yang bawa bajai kemarin, saudara ya. Hujan badai, kita mengalami semuanya itu. Dan pagi hari Kamis pun saya masih ngantor, saudara. Sampai hari ini sampai lupa cukuran, saudara, jadi masih brewok, saudara ya. Saya kadang kalau bersih gitu terus pakai aftershave, pakai gel, pakai parfum ke kantor suka dipertanyakan, saudara. Jadi makanya nggak apa-apa, ala kadarnya, saudara ya. Ya. Kan orang bilang kalau istri wangi nggak ada masalah, kalau suami wangi dicurigai, saudara. Bukan ibu gembala selalu percaya. Amin, saudara. Nanti Bung Adi wangi-wangi keluar kan ditanya, wah kok tiba-tiba wangi gitu kan. Iya, saya lempar aja ke Bung Adi, biarin sekali. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan perhatikan dalam Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-10. Saudara, Injil Markus pasal pertama ayat 10, kita kan belajar sedikit tentang cara pandang Markus, saudara. Ya, cara pandang Rasul Markus tentang aktivitas Yesus. Nah, ini ya, saudara ya. Tadi kita bicara jangan lelah, saudara, bekerja di ladang Tuhan. Saya kadang berpikir ada pelayan yang ibadah cuma seminggu sekali, saudara. Ya, kadang saya juga agak, Tuhan tolong nih orang. Kalau dia datang ibadah doa, berarti dia mau tugas pujian minggu gitu, saudara ya. Nggak ada orangnya, saudara, nggak ada orangnya. Saya pikir, kenapa ya? Ya, saya rindu pelayan itu jangan kalah sama jemaat. Amin. Jemaat 2 kali seminggu ibadah, ya pelayan 2 kali seminggu lah. Ya, jangan sekali seminggu, saudara, atau mungkin sekali di tempat lain. Ya, karena di zaman sekarang banyak pemain naturalisasi, saudara. Kadang bingung gitu loh, ini original apa naturalisasi? Kita bingung juga. Atau mix ya. Ya, tolonglah, tolong banget. Aduh, kalau merasa pelayan, datanglah ibadah doa, saudara ya. Supaya ada urapan, amin. Jangan sampai datang kurapan, saudara. Aduh, malah jadi kurapan nanti, jangan. Supaya urapan datang. Injil Markus pasal 1 ayat 10, kita akan belajar kembali cara pandang Markus tentang Yesus. Karena Rasul Markus ini menulis tentang aktivitas Yesus dari sudut pandang dia. Walaupun ada 4 Injil, saudara. Makanya saudara, kalau ini sedikit bagi pelayan juga, kalau khotbah jangan Injil Kisah Rasul, enggak. Injil cuma 4, saudara. Amin. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan bilang Injil Maliaki, enggak, saudara, enggak. Injil cuma Matius, Markus, Lukas. Berpredikat Injil cuma 4 ini. Amin. Yang lain itu ada bagian nanti. Ada kitab Pentateuch, ada kitab Taurat, ada kitab tentang pantun gitu. Ada kitab tentang pertobatan, ada kitab pembuangan, itu nanti dibagi, saudara ya. Tapi ini Injil Rasul Markus menulis tentang Injil. Salah satu kita coba lihat Markus ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. 12 kita loncat.
segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Saya mau katakan saudara, Rasul Markus menulis tentang aktivitas Yesus, merekod sebagai saksi. Ya, syarat saksi ada berapa saudara? 2. Tapi ada 4 penulis bicara tentang aktivitas Yesus. Mereka menulis, mereka merekod. Dan Rasul Markus, malam ini saya mau katakan, Rasul Markus menulis aktivitas Yesus tidak pernah berlambat-lambat. Yesus selalu bekerja cepat dan tepat. Ya. Jadi pada saat dia keluar dari air, as soon as he came up from the water, as soon as, segera setelah dia keluar dari air, itu pekerjaan Allah. Jadi segera sesudah keluar dari air, langit terkoyak. Jadi tidak ada delay, saudara. 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Segera, ya, ada kata segera di sana, ada kata as soon as di sana, ada kata suddenly di sana. Jadi tidak ada delay, saudara, gerak cepat. Yesus pada masa 3,5 tahun ada di dunia dalam misi evangelism, misi penginjilannya, dia tidak pernah berlambat-lambat. Amin. Dia tetap segera dan segera. Sehingga saudara tidak ada kata santai di saat Yesus bekerja dimulai dari umur 30 sampai 3,5 tahun. 12 ke 30 kita pernah bicara, saudara, Yesus belajar Taurat. Ada etapa di sana, ada kelas di sana, ada peningkatan di sana. Jadi dia belajar Taurat dari 12 sampai 30 tahun. Dari 30 baru dia praktek evangelism, penginjilan. Tetapi setiap hal yang dia lakukan dicatat oleh para rasul bahwa dia selalu bersegera. Amin. Tidak ada kata lambat, tidak ada kata delay, tidak ada kata tarsok, tidak ada entar dulu. 12 berkata segera sesudah itu roh memimpin dia. Misi Allah dipadatkan 3,5 tahun. Seperti sebuah sekolah atau pendidikan, saudara. Saudara kalau tahu akademi militer atau akademi polisi, saudara, dia 4 tahun langsung pangkat letnan. Dalam sebuah kuliah padat, nggak ada kata delay, saudara. Mereka bangun jam 5 pagi, bisa tidur jam 12 malam. Kalau mereka mau ingin mendapatkan posisi sebagai danton, saudara, posisi sebagai macan itu, saudara, dia bisa nggak tidur 24 jam, saudara. Itu padat. Inilah yang dicatat oleh Rasul Markus. Apa yang dilakukan Yesus segera sesudah itu. Kita loncat lagi ke Markus 1 ayat 8. Ini baru pasal 1, saudara. Baru pasal 1. Di dalam satu pasal ada banyak kali kata berbicara tentang segera. Lalu mereka pun segera, ayat 18, meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Semua bicara tentang segera, percepatan. 29, 30, sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus pergi ke warung. Gitu, saudara? Enggak ya? Enggak. Sekeluarnya dari rumah ibadat, selesai ibadah, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Semua bicara segera, saudara. Jadi habis ibadah, Yesus langsung segera besuk. Habis dari air, Yesus segera dibawa ke padang gurun. Habis melakukan, Yesus segera melakukan ini. Jadi begitu aktivitas yang padat, saudara. Satu sisi karena memang Allah, dari sudut pandang manusia, sepertinya Allah begitu lambat melakukan sesuatu. Tidak, saudara. Justru Allah ingin semuanya cepat selesai, cepat terlaksana, cepat dilakukan. Amin. Yang berlambat justru dari pihak kita. Yang berlambat justru dari pihak kita. Coba lihat, saudara. 33-34 kita loncat. Injil Markus 1, 33-34. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan berbicara sebab mereka mengenal dia. Saudara, ada pada saat Yesus, ini masih pasal 1. Yesus beraktivitas satu pasal ini terus di siang hari. Dari pagi sampai malam, saudara.
Malamnya dia menyembuhkan banyak orang. Jadi begitu padat aktivitas Yesus. Ya. Banyak orang pengen diberkati, tapi puji Tuhan bangun jam 12 waktu Papua, saudara. Habis itu ya nongkrong, tidur lagi, ya puji Tuhan. Sampai lagi, saudara, tapi ingin ditolong, ingin diberkati. Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, dia bekerja segera sampai dia katakan tidak ada tempat bagi anak manusia untuk berteduh, untuk beristirahat. Untuk meletakkan kepalanya pun gak ada tempat, saudara. Dia berjalan, saudara. Dia melakukan aktivitas siang, nah saudara tahu cuaca di zaman itu, atau cuaca di padang gurun itu, saudara. Saya pernah ke padang gurun daerah Tunisia, saudara, daerah Maroko, saudara, itu bisa 45 derajat. Saya posisi di kapal, bukan nginjak pasir. Bagaimana kalau nginjak pasir, saudara? 45 derajat. Itu rasanya pengen cuci muka tiap hari, tiap menit gitu pengen cuci muka. Panasnya, tapi Yesus melakukan itu, saudara, maka berkerumunlah seluruh penduduk itu di kota itu, di depan pintu. Setelah sehari penuh beraktivitas, saudara, tidak ada waktu istirahat, saudara, dia masih membuka pintu untuk orang datang, untuk dia tetap melayani. Amin. Jadi nggak ada kata istirahat. Padahal dia tubuh manusia loh. Padahal Yesus dalam tubuh manusia. Nggak ada dikatakan maka Yesus mengambil tubuh manusia, tetapi tubuh manusia setengah dewa. Nggak ada, saudara. Atau tubuh manusianya tanpa kelemahan. Enggak. Tetap dia merasa lelah, tetap dia merasa ngantuk, tetap dia merasa capek, saudara. Tapi dia terus melakukan, dan 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Saudara, kalau kita mengacu kepada di saat perempuan pendarahan 12 tahun itu memegang jubah Yesus, ada power yang keluar. Amin. Demikian juga dikala Yesus melakukan pelayanan, sudah capek secara manusia, tetapi dikala dia menyembuhkan banyak orang, ada power, kekuatan yang keluar dari dalam tubuhnya. Itu pun melemahkan tubuh. Itu pun menyiksa dia secara jasmani, secara daging. Dan dari sisi mereka yang datang, saudara, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota. Dari sisi mereka tahu bahwa ada jalan keluar, satu-satunya jalan keluar adalah Yesus. Amin. Sekian tahun mereka beribadah, saudara, mereka tidak menemukan mujizat, tidak menemukan jalan keluar, tidak menemukan kesembuhan. Ya, kita ingat pada saat seorang anak perwira, hamba perwira itu, saudara, yang di saat sudah mau mati, petinggi agama berkata kepada Yesus, tolong sembuhkan anak perwira ini. Karena perwira ini, dia katakan apa, saudara, adalah penyumbang dana terbesar pembangunan rumah ibadah kami. Dia yang menerima sumbangan rumah ibadah, Yesus yang disuruh menyembuhkan. Sekian tahun mereka beribadah, saudara, mereka tidak pernah menemukan mujizat, tidak ada kesaksian hidup, tidak ada pertolongan, hanya sebuah rutinitas sakramental ibadah. Orang-orang yang datang itu, saudara, melihat bahwa satu-satunya jalan keluar adalah Yesus. Amin. Sumber berkat, sumber mujizat, sumber pertolongan dan pengharapan adalah Yesus. Sehingga mereka datang berkumpul menjumpai Yesus untuk mereka disembuhkan, untuk mereka ditolong, untuk mereka mendapat mujizat. Tetapi banyak orang selain mereka, saudara, sekalipun mereka tahu jalan keluar adalah Yesus, banyak mereka tidak datang. Kalau kita percaya bahwa berkat, sumber berkat, pertolongan, mujizat hanya Yesus, berapapun harganya, kita akan datang kepada Tuhan. Amin. Tapi karena banyak orang berpikir sumber pertolongan bukan hanya Yesus, ada sumber lain yang mereka yakini dan mereka percaya.
maka mereka enggan datang kepada Tuhan. Saya mau katakan begini, kalau kita ada di sebuah kampung, saudara, sebuah kampung, satu-satunya dokter di kampung itu, contohnya adalah Marga Butar-Butar, contoh saudara ya, ini contoh, satu-satunya dokter di kampung itu Pak Butar-Butar. Anak saudara sakit, jalan ke rumah Pak Butar-Butar contohnya 10 km. Anak saudara sakit. Satu-satunya dokter di situ adalah dia. Apa yang saudara lakukan? Pasti berjalan ke rumah dokter itu. Betul ya? Karena satu-satunya dokter itu dia. Banyak orang saudara tahu satu-satunya sumber pertolongan Yesus, satu-satunya cara datang kepada Tuhan dengan berdoa, berlutut, saudara, memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, tapi banyak orang tidak melakukan itu. Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan mujizat dan pertolongan yang sejati. Jadi kalau kita percaya, satu-satunya yang kuandalkan, amin. Tapi nggak datang berdoa. Tapi nggak datang kepada Tuhan. Tapi nggak datang beribadah. Tuhan katakan berarti gue bukan satu-satunya dong. Ada yang lain. Sekalipun dari sisi Tuhan, dia sudah letih loh seharian. Gak ada istirahat. Segera setelah ini, segera setelah ini. Setelah melakukan ini, langsung melakukan ini. Yesus katakan tidak ada tempat bagi anak manusia untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada perteduhan, rumah pun gak ada, saudara mereka. 3,5 tahun mereka tanpa rumah, saudara berjalan. Menghadapi segala macam cuaca, situasi, saudara, cuaca ekstrim, situasi, ancaman, bahaya, ombak dan sebagainya mereka jalani segera karena Yesus segera menolong. Yesus segera menolong, saudara. Dan dari pihak manusia kita pun harus berpikir satu-satunya sumber pertolongan hanya Tuhan. Dan saudara dikatakan lagi, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Saudara, kita nggak tahu setan dalam bentuk apa, kita juga nggak ngerti, saudara. Tapi jangan sampai izinkan setan ngomong. Kalau setan ngomong, saudara, aduh, dia bisa berbicara seakan-akan pengen dikasihani. Saya manusia nggak mampu. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa beribadah. Itu ada kadang setan begitu, saudara. Dia menunjukkan pengen dikasihani. Kalau sebenarnya dia lah yang tahu. Ternyata dia baru dapat bantuan dari RT, saudara. Kita nggak tahu. Ternyata dia baru dapat bantuan dari kelenteng. Kita nggak tahu, saudara. Tapi nggak bisa, nggak mampu. Jangan izinkan setan ngomong, saudara. Saudara, kalau ada orang kesurupan, saudara, saya nggak tahu kalau di gereja lain nggak tahu kan. Kadang kesurupan nggak tahu dipanggil apa namanya pendeta dari gereja yang hohom apa nggak tahu, saudara, yang hohom, saudara. Gereja yang diam-diam nggak. Agak jarang, saudara. Di Bekasi kami lama tinggal, setiap kesurupan nggak pernah dipanggil gereja pendeta yang berjubah, saudara, enggak. Selalu dipanggil kami. Apa mereka berpikir pendeta yang berjubah itu nggak ada kuasa? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu, saudara. Tapi selalu yang dipanggil pendeta yang persekutuan doa, gitu, saudara. Kan kita melayani persekutuan doa di Bekasi itu hampir 10 tahun, saudara. Bukan jemaat Pantekosta, bukan, jemaat lain. Tapi kalau setiap mendoakan sakit, kesurupan, saudara, nggak pernah dia panggil pendeta mereka. Kadang kalau kita lagi ada kesurupan nih, saudara, kalau orang biasanya sebelum kami dipanggil, dia tanya, aduh, gitu kan, mau apa? Diskusi dulu, saudara, dia dengerin dulu setan ngomong. Baru setannya ngomong,
Kalian cucuku, katanya saudara. Yesus katakan, dia tidak memperbolehkan setan itu berbicara. Ngeri, saudara. Jangan didengerin. Jangan diajak ngobrol, berkomunikasi. Kamu itu opung siapa yang datang ke sini gitu, saudara. Masih ditanya, siapa? Enggak, sudah ajar, udah. Suruh keluar. Gak ada kompromi, saudara. Jangan kasih kesempatan dia ngomong. Hawa itu kalah karena dikasih kesempatan iblis ngomong, saudara. Coba Hawa nggak kasih kesempatan iblis ngomong, dia nggak akan tergoda. Tapi dia kasih kesempatan iblis ngomong, saudara. Makanya kadang saudara dalam rapat keluarga, ya, ini pengalaman kami sudah rapat keluarga. Kalau ada satu masalah, wah, karena ada orang yang suka rada mabok gitu, saudara. Kasih dulu aku ngomong gitu, saudara. Udah habis kita, saudara. Ribut, saudara, udah. Bisa kan ngomong, udah tutup. Gitu, saudara. Kadang setan make orang gitu, saudara. Jadi Yesus berkata, dan ini terjadi berkata apa? Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab mereka mengenal dia. Amin. Ada otoritas, ada power. Dan Markus menulis aktivitas Yesus, saudara. Selalu bersegera. Selalu ambil keputusan cepat, saudara. Selalu mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Bahkan segera setelah itu. Gak pernah ditulis mereka, maka selama seminggu berenang-berenanglah Yesus di Galilea. Gak ada, saudara. Semua dilakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semua dilakukan untuk kepentingan umat Tuhan. Dan itu misi yang dia emban dari Bapa. Walaupun dia memakai badan manusia yang lelah, yang lapar, yang capek, yang haus, yang ngantuk. Coba kita lihat ayat 35, saudara. Dari Injil Markus pertama ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Jadi dia nggak bangun siang-siang, saudara. Pada saat matahari sudah tinggi, ya nggak, saudara. Pagi-pagi benar. Dari setiap aktivitas yang dia lakukan, saudara, dia tetap mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Bapa. Menarik lagi power, kekuatan, dan urapan dari Tuhan. Sekalipun dia pun adalah Tuhan, tapi dalam konteks manusia, dia harus tetap berkomunikasi, berdoa, menjalin lagi hubungan dengan Bapa. Karena dia tahu kekuatan itu di saat berdoa, di saat meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Bapa. Itu sumber kekuatan. Jadi dalam setiap beraktivitas, begitu padat, dia tetap berdoa. Amin. Jadi bisa ngebalancingnya jelas. Ada hamba Tuhan, saudara, di sekitar Karangtengah ini. Gak mau. Besuk gak mau. Keluar gak mau. Gak mau. Dia hanya berdoa dan berdoa. Oke, fine. Tetapi kalaupun kita hanya terus berdoa, kita tidak melakukan aktivitas seperti apa yang Yesus kerjakan, sama saja kita hanya berteori. Tapi kalaupun kita melakukan banyak hal, kita tidak berdoa, kita tidak punya power, otoritas dari Tuhan. Sehingga kita, saudaraku, kita ada dalam jam doa. Sekalipun engkau mungkin punya jam doa di rumah, tapi tetap harus kita duduk minta urapan, minta hikmat dari Tuhan. Bersama-sama dalam doa kita. Karena doa itu, saudara, dalam kita bersama-sama berdoa, kita bersehati, kita bersepakat menaikkan doa dan pengharapan kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara, kita lihat ayat yang terkenal dalam
Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan Yesus 3,5 tahun dalam pelayanannya, ministernya, evangelismnya, saudara. Dia ingin melakukan mujizat sebanyak-banyaknya. Bersegera. Karena Tuhan tidak punya keinginan untuk lalai menepati janji. Manusia iya, saudara. Manusia punya keinginan lalai. Baik lalai menepati janji, baik lalai melakukan sesuatu. Itu sifat manusia, tapi dari pihak Tuhan jelas bahwa Tuhan tidak pernah lalai, saudara. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Tidak punya keinginan untuk lalai, saudara. Tidak punya mode untuk lalai. Tuhan nggak punya mode untuk mode lalai, enggak, saudara. Kalau manusia punya, kadang berjanji besok begini, contohnya diteleponin nggak akan diangkat itu, saudara. Didiemin aja. Nanti besoknya udah jawab, maaf ya, handphoneku dimainin anak, jika bisa ngeliat. Lalu udah lihat tuh orang nelfon. Karena manusia punya sifat lalai, saudara. Punya sifat memang seperti itu. Di sini nggak ada amin, saudara. Haleluya. Jadi jangan kita berpikir Tuhan punya sifat lalai, enggak, saudara. Dari apa yang Rasul Markus tulis hanya dalam satu pasal, ada banyak kali ditulis segera, pagi-pagi betul, segera, pagi-pagi betul. Tidak ada kata istirahat, saudara. Jadi Rasul Markus menulis begitu jelas. Aktivitas Yesus yang super sibuk dalam melayani Tuhan. Dalam melayani orang-orang yang perlu. Dia menyembuhkan pagi sepanjang hari. Dia jalan ke sana kemari, malam dia masih menerima orang-orang yang datang untuk minta didoakan dan mengusir banyak setan. Dan orang-orang itu mendapatkan kesembuhan. Orang-orang itu mendapat pertolongan. Orang-orang itu mendapat mujizat. Karena apa? Karena dalam hati mereka hanya dia satu-satunya jalan keluar. Amin. Hanya dia satu-satunya sumber pertolongan itu. Kalau kita tahu dan kita yakin hanya Yesus satu-satunya sumber pertolongan itu, adakah alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan? Adakah alasan bagi kita untuk tidak datang untuk beribadah? Adakah alasan bagi kita untuk lalai? Dari pihak kita ingin lalai, tapi kita mau Tuhan tidak lalai. Tapi jelas Tuhan tidak punya sifat lalai. Dia akan menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya berbalik semua orang dan bertobat. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dari pihak Tuhan tidak ada satu bentuk kelalaian. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah mau berlambat-lambat. Tuhan gak suka sebenarnya kita ada dalam masalah yang berkepanjangan, saudara. Tuhan mau bersegera menolong mujizat. Saudara, kita ingat bagaimana perkawinan di Kana, saudara. Pada saat kehabisan air anggur, adakah Yesus katakan, ya udahlah, nanti pertolongan datang 1 kali 24 jam gitu, saudara. Segera dilakukan, amin. Pada saat Yesus memberi makan 5.000 kakak, saudara. Adakah Yesus katakan sampai besok pagi baru kita makan? Ada, saudara? Hari itu, saat itu juga Yesus memberi mereka makan, amin. Gak ada bentuk kelalaian, saudara. Gak sampai besok, saat itu juga Tuhan tolong, Tuhan bela. Bagi orang yang percaya bahwa satu-satunya jalan keluar pertolongan adalah Yesus.
Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Rasul Markus mencatat, aktivitas Yesus tidak ada kata istirahat. Terus segera sesudah itu, segera sesudah itu, segera sesudah itu, segera sesudah itu. Pagi-pagi betul. Tidak ada dikatakan karena malamnya Yesus menerima menyembuhkan banyak orang sehingga dia bangun sore hari. Tidak ada, saudara. Pagi-pagi betul, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetap memohon, tetap meminta otoritas Allah, tetap berpaut, tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita pun melakukan hal itu, saudara. Apapun aktivitas kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun doa kita, kerinduan kita, Tuhan tidak pernah punya keinginan untuk lalai. Walaupun lewat ayat ini dikatakan, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi manusia pun memberikan cap kepada Tuhan. Tuhan yang lalai. Betul ya, kalau menurut ayat ini, saudara. Jangan sampai kita berpikir kita menyembah Tuhan yang lalai. Kita berpikir Tuhan menyembah Tuhan yang memperlambat. Enggak, saudara. Itu manusia. Jangan sampai kita cap Tuhan yang lalai, saudara. Jangan kita punya kasih predikat kepada Tuhan, Tuhan Yesus, waktumu yang terbaik. Oh, Tuhan lalai pasti. Enggak, saudara. Tuhan gak mau mengulur waktu. Tuhan segera menolong. Amin. Pada saat Petrus tenggelam, saudara. Wah, Tuhan, aku tenggelam. Gitu, saudara. Yesus katakan, ya nanti aku tolong kau ya. Mati dia, saudara. Segera Yesus mengulurkan tangan. Amin. Dan menolong dia. Haleluya. Amin. Kita berpikir, bagaimana dengan Lazarus mati? Kenapa Yesus baru 4 hari baru datang? Saudara, doktrin agama waktu itu bahwa orang yang mati 3 hari masih mati suri. Mereka berpikir dewa mereka itu bisa bangkitkan orang dalam waktu 3 hari. Sehingga Tuhan izinkan 4 hari. Supaya batal itu doktrin, patah itu doktrin. Bahwa Tuhan yang punya otoritas. Tuhan izinkan, silakan. Kalau nanti Tuhan datang pada waktu 2 hari, mereka berpikir, loh, opung kami dulu bangun bangkitnya dalam waktu 3 hari. Sama kan? Enggak, saudara. Ya sekitar silakan 4 hari. 3 hari batas keyakinan kalian, saya datang 4 hari. Yesus datang hari keempat. Untuk mematahkan doktrin itu. Tapi di semua hal, saudara, Yesus tidak pernah lalai. Amin. Dia tidak pernah lalai menolong kita. Dia menolong kita tepat pada waktu yang segera dan segera dan segera. Seperti seorang bapa yang dia ingin menolong anaknya, yang ingin memberkati anaknya, yang ingin mendengar doa anaknya, segera dia akan menolong. Ya, kalau saudara orang tua, anak digamparin orang, contohnya saudara, digamparin anakmu pak, nanti aja, nanti sore jam 3 baru aku datang. Udah tepar anaknya, saudara. Pasti kita segera menolong, amin. Dikala kita pun babak belur mungkin digampar sama si bolis, saudara, kita berdoa Tuhan segera menolong, amin. Tuhan segera menolong. Dan pada saat dia menolong kita, dia tidak lalai, bahkan dia mempercepat waktunya. Ada sebuah doktrin mengatakan, saudara, pada saat Yesus membuat air menjadi air anggur, saudara, itu prosesnya anggur terbaik minimal 10 tahun. Kan sesuai dengan ahli anggur itu, saudara, kan? Raja adat, saudara. Kan raja adat itu, saudara. Biasanya orang kasih anggur yang terbaik dulu, baru yang jelek. Tapi kau kasih anggur yang jelek, baru anggur yang bagus. Kan dia bilang gitu, saudara. Proses anggur minimal 10 tahun yang terbaik. Yesus melakukan itu berapa lama? Hanya cedok. Amin. Cedok. Jadi kalau kita bikin time lapse, saudara,
Cedok katakanlah 10 menit. Contoh, time lapse. Kalau kita bikin time lapse, dari orang nyangkul tanah, orang menanam anggur, orang membetik anggur, orang memeras anggur, orang menyimpan anggur, masuk ke botol, masuk ke rumah orang 10 tahun. Dalam 10 menit, Allah mempercepat waktu 10 tahun jadi 10 menit. Haleluya. Amin. Karena itu anggur asli. Bukan anggur hayalan, saudara. Bukan. Wah, ini anggur hayalan. Enggak. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang berhayalan. Iblis iya. Tetapi saudara, dalam ahli anggur, saudara, banyak doktrin mengatakan 10 tahun Yesus percepat menjadi 10 menit. Begitu Allah ingin menolong kita secepatnya. Amin. Begitu Allah bisa mempersingkat semua proses untuk kebaikan engkau dan saya, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah lalai. Rasul Markus menulis bersegera, bersegera, dan bersegera. Tuhan menolong kita, jadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujian.